Boleh diberikan salam dulu, kiri kanannya, depan belakang, minimal 5 orang ya. Boleh adik-adik, teman-teman yang boleh menyambut di sini, Bapak Ibu yang akan melayani kita, puji Tuhan. Kita akan diberkati oleh hamba Tuhan yang sudah berikan waktunya. Oke. Siapa yang punya pergumulan di tempat ini boleh angkat tangannya. Saya nggak lihat, tapi boleh angkat tangannya di hadapan Tuhan. Ada yang punya sesuatu yang diperjuangkan sama Tuhan hari ini belum selesai mungkin. Ada yang mengalami kebingungan mungkin. Tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita ada di tempat ini, mungkin mujizatnya atau pekerjaan Tuhan bukan di masalahnya. Tapi di dalam diri kita ada Roh Kudus yang buat kita terus mau memuji menyembah Tuhan. Karena Dia Raja di atas segala raja, Dia membentuk kita menjadi raja-raja di hadapannya, amin. Oke, yang siap memuji menyembah Tuhan, Raja yang besar, boleh berikan tepuk tangan yang atas rencana dan pekerjaannya atas hidup kita. Amin Tuhan. Oh, Engkau besar Tuhan, kasih-Mu luar biasa, tidak terbatas Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Oh, tinggi cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, oh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku, amin. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, oh segala raja, amin. Boleh berikan tepuk tangannya lebih semangat lagi di atas kepala yuk. Amin Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Oh, oh. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun, amin. Oh, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu Tuhan. Oh, buktikan kasih-Mu tidak terbatas Tuhan, amin. Tinggi cakrawala, amin. Lebih tinggi kuasa-Mu, amin. Roh Kudus Kau tuntun hidupku, amin. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa, diagung, amin Tuhan. Karena Engkaulah Raja segala, oh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja, amin.
pelajar nyanyi ya. Kemuliaan. Pelajar-pelajar aja. Suaranya mana? Amin. Harnya Engkau lah Raja. Amin Tuhan. Kebesaran-Mu yang amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Oh, mahasiswa dan keluarga boleh suaranya. Kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Amin. Hanya Engkaulah Raja. Amin Tuhan. Kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu. Amin. Amin. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Amin. Segala raja. Segala raja. Amin. Kita yang terus mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan, boleh semakin semangat ya memuji menyembah Tuhan. Amin, karena perbuatannya besar dalam hidup kita. Amin. Yeay. Amin Tuhan. Besar perbuatan-Mu dalam hidup kami, melebihi akal pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang buat terus kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu.
memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh, amin, penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah. Oh, jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh, penuh dengan kasih-Mu. Amin. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidup Tuhanku, ku mau terus menyembah. Oh Tuhan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh, penuh dengan kasih-Mu. Amin. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Amin. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Amin. Kau layak Tuhan, terima sembah dan puji kami Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, terima kasih buat Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang baik, yang layak Tuhan untuk kami banggakan selain anugerah kasih-Mu Tuhan, perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau letakkan segalanya di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengerjakan apa yang perlu Tuhan perbuat dalam hidup kami, karena Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Belum berakhir Tuhan, dan tidak berakhir panjang kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami mau belajar lepaskan Tuhan. Kami mau tanggalkan apa yang menjadi keinginan kami saat ini Tuhan. Kami meletakkan di hadapan-Mu. Kau sanggup Tuhan menyediakan, Kau sanggup melakukan segala hal. Dan biarlah saat ini Tuhan kami berikan hati kami rindu. Apa yang Tuhan rindukan Tuhan juga nyatakan bagi kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan berikan hati yang rindu untuk taat Tuhan kepada Engkau Tuhan. Katakan sama Tuhan, nyatakan yang Kau mau Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku. Singkapkan Tuhan jika ada yang salah, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau Tuhan, nyatakan yang Kau mau. Selidiki hatiku Tuhan, selidiki hatiku. Singkapkan bila ada yang salah Tuhan.
berjalan bersama Engkau Tuhan. Karena kami taat Tuhan. Ini kerinduan kami. Seharusnya inilah hidup kami di hadapan Engkau. Sekalipun kami masih muda Tuhan, kami rindu diarahkan oleh Engkau. Kami rindu mengalami Tuhan. Oh, hidupmu karena ketaatan itu Tuhan. Kami Tuhan, mari kita di tempat ini terus kita minta di hadapan Tuhan kerinduan untuk taat di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Hidupmu Engkau berikan Tuhan bagi kami. Terlebih hal-hal yang lain Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Lebih dulu Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami lebih lagi Tuhan. Pikiran kami lebih lagi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan seperti Engkau mengasihi Tuhan. Amin Tuhan. Lembutkanlah hatiku, berikanku mata seperti matamu. Berikanku mata seperti matamu, agar ku mengasihi Tuhan. Ajarku mengasihi seperti-Mu. Amin Tuhan. Lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagi-Mu di sepanjang umurku Tuhan, di sepanjang umurku selamanya. Lembutkanlah hatiku Tuhan. Amin Tuhan.
atas anugerahnya yang besar. Terima kasih buat tujuan hidup. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang kekal, yang ajaib dan besar dan mulia Tuhan dalam hidup kami, lewat hidup kami. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang menyatakan kebenaran bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kebenaran memerdekakan setiap kami. Dan kami rindukan Tuhan, pakai Tuhan hamba-Mu, Tuhan Bapak kami akan melayani kami saat ini Tuhan. Kami rindu mengalami hati yang haus dan lapar akan Engkau lebih lagi Tuhan. Terbuka hati kami Tuhan, untuk Kau berikan firman-Mu menjadi benih Tuhan dalam hati kami, pikiran kami. Kami menolak setiap intimidasi pikiran yang bukan berasal dari Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala tipu daya kepalsuan yang bukan berasal dari Yesus Tuhan, kami tolak, kami tanggalkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman-Mu yang berotoritas Tuhan berbicara saat ini Tuhan. Juga berkati teman-teman kami yang belum hadir saat ini Tuhan. Kau berbicara, Kau bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan waktu kami bagi Engkau berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan silakan duduk dan kami persilakan untuk Bapak Chandra untuk membawakan firman Tuhan. Shalom. Saya bersyukur pada sore hari ini masih bisa bertemu dengan saudara. Dan mungkin melihat waktu yang terus berjalan, saya ingin saudara pada sore hari ini menyampaikan firman Tuhan atau suara Tuhan yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada saudara pada sore hari ini. Dan saya senang sekali dengan pujian tadi, mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat. Memang taat itu tidak gampang saudara. Coba saudara lihat, T-nya di depan, T-nya di belakang, A-nya dibolak-balik, tetap taat. Dan firman-Nya juga mengajarkan kita sebagai anak Tuhan harus taat. Dan saya langsung aja dengan firman Tuhan, saudara boleh baca di 2 Timotius pasal 3 dari ayat 1 sampai 9. Mungkin boleh dimunculkan ya. Pelan-pelan ya, kita akan mempelajari. Kita lihat judulnya apa? Tulisannya judulnya apa? Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan ya, masa yang sukar akan terjadi di akhir-akhir yang dikatakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Setelah masa yang sukar, apa yang terjadi saudara? Kita melihat manusia ternyata tidak bisa bertahan di dalam kesukaran. Manusia tidak bisa bertahan dalam kesulitan atau kesesakan. Bahkan dikatakan manusia akan mencintai apa? Dirinya sendiri. Mulai mementingkan diri, mulai sayang diri, dan menjadi hamba uang. Dan mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi, terus, 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, terus, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti kata lain, mereka tetap ada dalam gereja. Secara lahiriah mereka tetap beribadah. Pada ibadah yang sejati itu apa saudara? Di Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuhmu yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Dia. Tapi kalau kita pelajari firman tadi, dari ayat kedua sampai keempat itu, manusia udah ngawur, udah gak benar. Ya. Dan kita lanjutkan lagi, yang 6.
Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Terus, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi orang seperti ini, kalau kita boleh tahu firman Tuhan dikatakan, seperti apa anjing kepada muntahnya, babi kepada kubangannya. Artinya orang ini nangis-nangis, KKL bertobat, nangis-nangis, bertobat, nangis-nangis, bertobat, nanti terus saja tidak pernah berhenti. Melakukan terus, ya. Terus lanjut, 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka akan menentang kebenaran, akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Ini yang paling bahaya. Yanes Yambres itu siapa? Dukun pada zaman Firaun yang memang dipakai untuk menentang Musa. Sama seperti Yanes dan Yambres, artinya orang yang tidak pernah mau mengenal kebenaran. Orang yang selalu menentang kebenaran, akal pikirannya selalu bobrok, kotor, bahkan iman mereka tidak tahan uji. Artinya ada masalah kecil udah jatuh, ada masalah kecil mereka tinggalkan Tuhan. Yang ke-9, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kalau saudara sudah baca firman Tuhan ini, pasti saudara tahu ini berbicara soal kesulitan. Padahal kalau saudara baca firman Tuhan di Matius 6:34, jangan memikirkan hari esok, karena hari esok itu punya kesusahan sendiri atau kesulitan, punya masalah, punya kesesakan. Karena itu saudara, kalau saudara merasakan bahwa firman ini ya dan amin, saya minta saudara pertahankan imannya. Karena nanti dalam waktu-waktu dekat ini, saudara jangan kaget, saudara akan masuk ke zaman ini. Karena masa-masa kesulitan itu semakin hari semakin buruk, semakin buruk. Bahkan kalau saudara sudah lihat keadaan perang sekarang, saudara sudah tahu barang semua pada naik. Saudara boleh tahu kesulitan dalam keuangan, maka dikatakan mereka mulai mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain dan mengasihi atau menjadi hamba uang. Artinya kata lain, orang itu sudah tidak peduli orang lain, pada kasih itu peduli dengan orang lain. Contoh kalau saudara baca firman Tuhan di Markus 12 dikatakan 30 dan 31, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan saudara, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kata lain, kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, saudara juga harus mengasihi sesama kita. Tapi dalam firman ini tidak seperti itu saudara. Nah, bagaimana supaya saudara bisa dihindari dari masalah ini? Saya rasa saudara pasti ingin tahu. Kalau saudara baca firman Tuhan, sama yang di 2 Timotius 3, kita lanjutkan dari 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Artinya, saudara harus kukuh dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Terus 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci atau kebenaran yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Terus, segala tulisan yang diilhamkan atau kata lain itu kitab suci, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya tadi dikatakan mereka ingin mengenal kebenaran, mereka ingin diajar oleh kebenaran, pada dasarnya mereka pungkiri. Tapi dalam firman Tuhan ini kita diajarkan untuk melakukan kebenaran. Jadi kata lain, saudara tidak bisa lepas dari kebenaran. Kapan kebenaran itu dapat saudara miliki? Di firman Tuhan menulis dari sejak kecil saudara. Kita lanjut dulu, ayat 17-nya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan di Efesus pasal kedua, saudara, dari ayat 8 sampai 10, di situ dikatakan oleh kasih karunia dengan iman saudara diselamatkan bukan karena kehebatan, bukan karena saudara itu luar biasa, bukan. Karena saudara memang dipilih Tuhan untuk diselamatkan bukan dengan kekuatan saudara. Tetapi di Alkitab itu menulis di ayat ke-10-nya, kita tetap disuruh harus melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik untuk siapa? Tolong kasih 1 Petrus pasal 4 ayat ke-19. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada apa? Pencipta yang setia. Masalahnya kenapa manusia begitu gampang untuk hidup bobrok? Bagaimana manusia begitu gampang meninggalkan yang nama iman? Bobrok itu bukan artinya cuma pikiran kotor atau tidak benar. Bobrok itu sudah, kalau orang bilang sudah tidak bisa diperbaiki, sudah terlalu kotor, terlalu buruk, terlalu jelek, itu bobrok. Dan firman Tuhan ngomong, kita diajarkan untuk melakukan kebaikan kepada pencipta kita. Kebaikan apa? Tuhan menginginkan kita dari kecil sudah mengenal namanya kebenaran, saudara. Karena itu kalau saudara baca firman Tuhan di Ulangan pasal ke-11, 18 sampai 32, di situ dikatakan harusnya setiap firman Tuhan yang penting itu ditempelkan di tembok, ditaruh di mana-mana, sehingga pada waktu anak-anak sebelum tidur mereka selalu dikasih lihat, dicuci otaknya dengan firman Tuhan. Harusnya. Tapi banyak terutama di akhir zaman ini, saudara, justru orang tua sudah tidak perhatikan ini. Sampai kalau saudara baca Mazmur 119 ayat ke-9, saudara lihat bagaimana firman itu bisa membuat seorang muda itu menjadi baik. Bagaimana? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan atau kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu siapa, saudara? Kalau saudara baca di Yohanes pasal 1, pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman juga Allah. Ditulis di ayat 14-nya, firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu siapa? Firman adalah Yesus Kristus sendiri. Berarti kata lain, kalau saudara memberikan diri saudara, ada firman tiap hari masuk ke dalam diri saudara, maka firman itu pasti memerdekakan saudara. Yohanes 8:31-32. Dikatakan kalau ada seseorang dipenuhi oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menuntun saudara dan memerdekakan saudara. Kata lain, pada saudara mulai menyimpang ke jalan yang gak benar, firman itu pasti mengingatkan saudara dan membawa saudara kembali. Maka dikatakan dalam Yosua pasal 1, 7 dan 8 dikatakan, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam atau Taurat Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, engkau pasti berhasil dan beruntung, saudara. Bahkan kalau saudara baca di Amsal 13:13, jangan meremehkan firman. Siapa yang meremehkan firman, dia harus menanggung akibatnya. Berarti firman itu siapa? Firman adalah Allah sendiri. Firman itu siapa? Firman adalah pribadi Yesus sendiri. Itu harus setiap hari masuk di dalam diri kita. Termasuk perjamuan kudus. Kalau saudara setiap bulan di sini pasti ada perjamuan kudus. Ditulis di 1 Korintus 10, 16-17. Bahkan yang tiap hari dibacakan di 1 Korintus 11, 23-34. Dikatakan waktu saudara menerima perjamuan kudus roti itu, saudara sedang memasukkan firman ke dalam diri saudara. Karena firman Tuhan di Matius 4:4 mengatakan apa? Roti dengan firman itu sama, saudara. Sementara Yesus sedang lapar,
Dia ingin makan. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus waktu itu melawan iblis? Iblis bilang, kamu lapar ya, 40 hari kamu tidak makan, tidak minum. Coba itu, batu jadikan roti. Yesus bilang, enggak, bukan oleh roti manusia hidup, tapi manusia hidup oleh firman Tuhan. Kata lain, yang harus kenyangkan manusia roh saudara setiap hari adalah firman Tuhan. Orang yang memiliki firman Tuhan ditulis di Yohanes 15 ayat ke-7. Kalau firmanku dalam engkau dan firmanku dan engkau dalam firmanku, minta apa saja pasti diberikan saudara. Karena itu waktu saudara menerima perjamuan kudus, saudara betul-betul mengakui bahwa itu tubuh Kristus. Saudara betul-betul mengakui itu darah Yesus. Itu bisa menyembuhkan saudara. Kenapa masih banyak orang menerima perjamuan kudus tapi tidak mengalami apa-apa saudara? Karena mereka tidak mengenal siapa itu firman. Hati-hati saudara, 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Nanti firman akan mengadili kita. Firman adalah pribadi Yesus. Dia akan menjadi hakim yang akan mengadili kita. Dan hari ini saya ingin saudara mengenal firman Tuhan. Kenapa? Karena firman juga bisa memberikan iman kepada saudara. Roma 10 ayat 17. Kalau siapa suka membaca firman, maka firman itu akan memberikan dia iman. Saudara ingat di Matius 15. Waktu Tuhan Yesus sementara bertemu dengan seorang perempuan Siro-Fenisia. Saudara ingat ya di sana, dia punya anak kerasukan dan waktu itu dia datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah anak saya, lepaskan anak saya dari roh-roh jahat yang mengikat dia. Tuhan Yesus tidak peduli, Tuhan Yesus tetap jalan, bahkan dihentikan sama murid-murid, jangan banyak ngomong, kamu diam. Karena Siro-Fenisia itu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi asli. Langsung dihentikan, jangan banyak ngomong, diam aja kamu. Tapi pada waktu Yesus mengatakan gini, aku tidak layak untuk memberikan remah-remah atau roti ini kepada anjing. Yesus berani mengatakan dia anjing. Kamu itu anjing. Kasar enggak saudara? Kalau saudara dikatakan Yesus kamu anjing, tersinggung enggak? Tersinggung enggak saudara? Tersinggung. Tapi karena dia ingin mendapatkan sesuatu daripada Yesus, bagi dia perkataan Yesus ada sesuatu untuk dia. Kata lain sebenarnya Yesus ngomong, kamu itu anjing, kamu bukan babi, kamu bukan sapi, kamu anjing. Kata lain apa? Kalau ada remah-remah roti yang jatuh, makano sedikit. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung saudara, dapat memindahkan pohon saudara ke dasar laut. Yesus cuma ingatkan, makan sedikit aja supaya kamu ada iman. Setelah kamu punya iman, kamu baru bisa melihat mukjizat Tuhan. Kadang-kadang kita cuma mendengarkan kata anjing, kita sudah tinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan maksud itu. Dia ingin kita mengenal diri kita sebenarnya. Kita harus makan firman setiap hari. Saudara tidak cukup makan firman 1 bulan cuma sekali. Cuma karena perjamuan kudus, karena di dalam gereja. Tidak cukup saudara. Karena firman adalah Allah sendiri. Saya tanya kalau di tempat ini saudara yang pacaran, suka tidak menerima WA dari pacarnya? Pasti suka saudara. Kenapa? Karena saudara memang mengasihi dia. Hari ini kalau saudara mengasihi Yesus seperti yang ditulis dalam firman Markus 12 ayat 30. Dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara daripada itu. Karena apa? Kasih saudara mulai setengah-setengah. Sore hari ini saya tidak mau saudara cuma nyanyi lagu ini. Tapi saya ingin saudara terapkan hidup saudara. Karena Yakobus pasal 1 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah nol dan mati. Mulai hari ini saudara berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan.
Jangan sampai saudara kedapatan pada waktu itu Tuhan melihat saudara begitu bobrok, begitu lemah. Maka di Alkitab menulis di Lukas 18 ayat 8, adakah iman di bumi ini kalau anak manusia datang ke dunia ini? Yesus meragukan iman yang ditulis dalam firman tadi. Dia begitu lemah, begitu rapuh imannya. Bagaimana saudara bisa dapat iman sedangkan baca firman tidak pernah? Pada iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada saudara, orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia sudah dijadikan oleh Tuhan satu perbedaan dengan dunia ini. 2 Korintus pasal ke-6, saudara baca 13-18. Tidak ada persamaan lagi. Bahkan kalau saudara baca dalam firman itu Yakobus pasal ke-3 ayat ke-11. Dikatakan di sana apa saudara? Tidak mungkin air pahit dan air tawar itu bisa menjadi satu. Karena saudara semua yang ada di tempat ini, saudara sudah dipilih untuk menjadi garam dan terang. Matius pasal ke-6 ayat 5 ayat 13-16. Bahkan Markus saudara boleh baca 9:50, Lukas 14:34-35. Kalau garam sudah menjadi tawar, buang aja di lantai biar diinjak-injak orang. Maka di firman Tuhan kalau saudara baca di Lukas 15, anak yang terhilang. Pada waktu dia sudah merasakan dirinya itu tidak layak untuk pulang ke orang tuanya. Saudara, dia dipermalukan luar biasa. Dia berebutan dengan makanan babi karena kelaparan. Saudara pernah dekat dengan orang yang piara babi? Pernah? Pernah tetangga enggak? Baunya ada ketulungan saudara. Saudara bisa bayangkan seorang yang terpandang, seorang yang kaya, seorang yang betul-betul luar biasa, akhirnya harus berebutan dengan babi untuk mengenyangkan perutnya saudara. Seperti itulah iblis akan permalukan kita. Makanya Tuhan melihat saudara, ini terlalu bobrok. Tapi bagaimana saudara supaya yang bobrok itu menjadi bersih kembali? Firman Tuhan ditulis di Daniel 12 ayat 10. Saudara harus ditempa lagi. Saudara harus dicuci lagi seperti berian saudara. Saudara kalau dapat berian besar itu tidak masalah. Tapi kalau saudara ingin melihat berian itu memancarkan cahaya lebih lagi, biarkan digosok sampai betul-betul dia memancarkan cahaya tersebut. Bukan masalah berian yang besar itu hebat, tapi berian yang kecil tapi bisa memancarkan cahaya, dan itu pasti dihargai orang. Maka anak yang terhilang ini dia langsung datang kepada orang tuanya. Dia ingat, sejelek-jelek anak buah dari papa saya, mereka tidak akan seperti saya kelaparan seperti ini. Akhirnya dia datang ke papanya ingin, kalau bisa papa jadikan aku pegawaimu, biar aku tidak berebutan lagi dengan babi. Tapi papanya tunggu dari jauh. Dia sudah tahu anaknya pasti kembali. Karena dunia tidak bisa menjamin. Dunia cuma sementara. Dunia itu penipu. Tapi saudara ingat, apapun yang bisa membawa saudara tinggalkan Tuhan, tinggalkan kasih karunia Tuhan, atau hidup saudara mulai kotor, bobrok dan menajiskan, ingat saudara, ada satu orang sedang menunggu saudara dengan tangan terbuka. Mungkin banyak orang bilang kamu bobrok, kamu kotor. Tapi firman Tuhan mencatat, setiap orang yang sudah percaya Tuhan, Kolose pasal 3, 2 dan 3, Filipi pasal 4 ayat 8, pikiran kita sudah pikirkan sesuatu yang di atas kita, bukan dunia lagi. Banyak anak-anak Tuhan mereka merasakan, aku percaya dengan orang gak percaya itu sama aja. Tapi Tuhan ngomong, tidak sama saudara.
1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan, kalau benih ilahi, kalau firman Tuhan ada dalam dirimu, engkau tidak akan melakukan dosa lagi, saudara. Itu jaminan firman Tuhan. Kalau saudara merasa kok terikat, saudara merasa kok saya punya hidup kok dari dulu gini aja enggak berubah-berubah. Maka ditulis dalam firman Tuhan Roma 9 ayat 13 sampai ke 26. Di situ Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka. Apa yang aku benci, justru aku lakukan. Aku manusia celaka. Tapi dia ngomong, untung ada Yesus di situ. Kata lain, ada firman di situ, saudara. Saudara, saya dari kecil disuruh Tuhan baca firman. Mungkin saya pernah sudah saksikan di tempat ini. Waktu saya disuruh baca firman, saya selalu ngomong gini, Tuhan, ngapain lu suruh saya bangun? Kadang-kadang tengah malam, jam 2, jam 3, Tuhan ingatkan saya, kamu belum selesaikan baca firman, ayo bangun. Saya dididik oleh Tuhan, saya bangun pagi-pagi setiap subuh, kalau saya tidak baca Alkitab, saya disuruh itu satu hari kurang lebih 3-4 kali, sampai 5 kali, saudara, saya harus bangun. Tuhan bilang bangun baca firman, saudara. Waktu itu saya belum ngerti, saudara. Saya pikir baca firman itu apa sih? Untungnya apa? Tapi hari ini, saudara, saya bersyukur Tuhan memberikan dan memperkayakan saya dengan firman-Nya. Maka Kolose 3 ayat 16, biarlah perkataan Yesus atau firman Tuhan menjadi kaya di dalam dirimu. Saudara, hari ini saya bersyukur, saudara. Dari umur 13 tahun sampai umur 20, Tuhan bilang baca firman satu hari 3 sampai 4 sampai 5 kali. Harus baca, terus baca. Tapi umur 20 ke atas, Tuhan bilang, aku akan mengurapi engkau dengan rohku. Saya bisa bayangkan, yang dulu sayap saya dipulihkan sebelah kiri, sekarang Tuhan pulihkan sayap saya sebelah kanan. Maka saya akan dibawa lebih tinggi, semakin dekat dengan Dia. Itulah anak-anak Tuhan. Jangan saudara menganggap remeh yang namanya Protestan. Saya dilahirkan dari Protestan. Jangan juga saudara meremehkan yang namanya karismatik. Kalau namanya Protestan dikawinkan dengan namanya karismatik, saudara. Dia seperti burung merpati, seperti burung Raja Wali. Kiri dan kanan itu harus seimbang. Firman-Nya iya, urapannya juga iya, saudara. Di sini saudara saya diajarkan dari kecil. Umur saya masih 13 tahun. Saya rasa ini paling kecil di sini umur berapa? Ada 13 tahun? Mana 13 tahun? Cuma satu ini, 2. Yang lain? Lebih. Oh, itu juga ada. Saudara bisa bayangkan ya 13 tahun seperti umur gini, Tuhan sudah didik saya. Mungkin saudara tanya, Pak Chandra sekolah Alkitab di mana? Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saudara. Sampai hari ini saya tidak pernah sekolah Alkitab. Tapi kalau tanya Pak Chandra sudah sampai di mana? Tuhan sudah bawa saya keliling. Bahkan saya ngajar di sekolah Alkitab. Saya layani hamba-hamba Tuhan, bukan satu orang. Hamba-hamba Tuhan ratusan orang. Saya bikin seminar. Kenapa? Karena Tuhan bekali saya dengan firman untuk mereka, saudara. Jadi bukan titel. Tapi Tuhan lihat berapa banyak firman Tuhan yang ada dalam diri saudara. Tapi kalau saudara sudah ada dalam firman, dan firman di dalam saudara, saudara uji. Orang yang penuh dengan firman Tuhan, waktu ada masalah, waktu dia terkejut, waktu dia mendadak ada masalah, yang keluar pasti firman. Maka iblis takut dengan firman Tuhan. Karena dia tahu kalau anak-anak Tuhan selalu mengucapkan firman, maka iblis akan merasa terancam, saudara. Hari ini saudara, saya mengajarkan saudara kenapa kita harus menerapkan hidup kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang mendidik kita dari kecil, saudara. Supaya apa? Kita menerima janji-janjinya Tuhan,
Supaya kitab yang hidup tetap saudara menjadi jaminannya firman untuk keselamatan kita. Saudara dibacakan dari 14 sampai 17. Dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan menjamin saudara sampai diselamatkan. Saudara, saya tidak bohong, saudara, kalau ada hamba Tuhan khotbah di TV, di mana mereka waktu khotbah, saudara, saya sudah tahu nanti kamu larinya dari sini ke sini, kamu harus ngomongnya paling seini, tidak bisa lari karena itu firman. Kenapa? Karena semua terbaca. Makanya kalau ada hamba Tuhan yang mulai aneh-aneh, langsung terbaca. Ini enggak benar. Saudara boleh baca, mungkin perlu ditunjukkan di firman apa ya, saya kok lupa. Hosea pasal 4 ayat 6. Tolong. Hosea pasal 4 ayat 6. Tolong saudara perhatikan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal firman. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi terus. 7. Kenapa kau tadi menjadi berhenti ya? Menolak pengenalan umat. Nah ini, harusnya ini. Imanku, jadi Tuhan menolak kita menjadi imamnya Dia, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bayangkan cuma melupakan pengajaran firman, Tuhan tidak segan-segan meninggalkan atau melupakan anak-anak kita. Berarti firman itu penting sekali saudara. Nah pertanyaannya, kenapa Yesus sebagai firman harus menjadi manusia? Saudara, saya mau cerita sedikit supaya saudara tahu kenapa manusia yang harusnya di Kejadian 1, saudara ayat 26 dikatakan apa? Manusia memang diciptakan dari awal serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi tidak heran saudara, dari awal Tuhan sudah mencipta manusia, didesain oleh Tuhan, itu sama pribadinya dengan kita. Manusia pertama kali kalau saudara baca dalam firman Tuhan di Kejadian pasal 3, sebenarnya Tuhan sudah ngomong seluruh pohon yang ada, kamu makan buahnya. Cuma satu yang itu jangan dimakan. Menurut saudara, kalau sampai Tuhan sudah ngomong, contohnya saudara ini Hawa lah atau Adam. Saya ini Allah. Saya ngomong gini, kalian ya ingat ya, semua pohon yang ada itu makan buah. Cuma satu ini jangan dimakan. Menurut saudara gimana respon saudara? Masih mau incer yang satu ini? Incer enggak? Mungkin saudara ngomong, enggak Pak Chandra, yang itu sudah cukup kok. Mungkin sudah ratusan ribu pohon. Tapi saudara lupa, sampai hari ini saudara masih sama seperti itu. Apa bedanya dengan uang perpuluhan? Tuhan bilang 90% milikmu. Kasih saya 10%, kembalikan. Diambil enggak 10%-nya? Kenapa saudara diam? Loh, saya tanya benar ini, diambil enggak untuk keperluan sendiri? Yang diam itu justru hati-hati saudara. Kenapa? Hari ini saya bukan firman sembarangan. Tuhan yang nuntun mulut saya. Kalau saudara masih serakah dengan yang namanya satu pohon saudara mau makan, saudara jadi zaman Adam sampai sekarang belum pernah berubah. Kalau sampai uang perpuluhan saudara masih bisa main-main dengan dia, saudara masih makan uang perpuluhan, seperti saudara diam-diam memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Karena keserakan, itulah yang membuat saudara terputus hubungan saudara dengan Tuhan. Karena ketidaktaatan. Boleh baca 1 Yohanes pasal 3:36 supaya saudara lihat apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Yohanes 3:36.
Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara semua akan memperoleh hidup yang kekal karena percaya. Tapi kita lanjutkan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, atau tidak taat kepada firman, tidak taat kepada perintah Tuhan, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ngeri enggak firman ini? Maka firman Tuhan ditulis kalau saudara baca. Ibrani pasal 10 mengatakan apa? Ayat 30. Mau firmannya? Kita baca. Ibrani 10 ayat dimulai ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi pula Tuhan akan menghakimi umatnya. Terus, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Terus, ingatlah akan masa yang lalu setelah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Terus, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Dikatakan apa? Ingatlah saudara, waktu saudara menderita. Yang paling saudara harus takutkan apa? Ngeri benar kalau saudara dihakimi oleh Tuhan. Maka hari ini saudara, saya ingatkan saudara, cepat berbalik kepada Tuhan. Sudah tidak ada persamaan antara dunia, orang fasik dengan kita. Kenapa saudara? Kita ambil 1 Petrus 4 ayat ke-18. 1 Petrus 4 ayat ke-18. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang fasik itu siapa? Orang Kristen tetapi hidupnya KTP. Terus dikatakan orang berdosa itu orang kafir. Jadi di sini dikatakan jika orang benar saja tidak diselamatkan. Orang benar itu siapa saudara? Saudara boleh baca di Daniel 11. Orang benar itu hamba Tuhan. Jika hamba Tuhan saja, jika orang yang betul-betul mengasihi Tuhan saja, belum tentu mereka diselamatkan, apalagi orang-orang yang hidupnya fasik dan terutama orang berdosa saudara. Dan hari ini saya tidak menghakimi saudara di tempat ini, tapi saya percaya saudara di tempat ini sesuai dengan firman yang sudah disampaikan, saudara cepat lambat akan masuk di dalam kesulitan yang besar. Wahyu pasal 6 ayat ke-6 dikatakan apa saudara? Secupak gandum itu 1 dinar. 3 cupak jerai itu 1 dinar. Itu kata lain apa saudara? Meskipun saudara punya uang, tapi uang saudara sudah semakin kecil. Ini terjadi sekarang saudara. Banyak orang teriak, Pak, gimana saya makan gaji? Kok gaji saya sekian tapi barang naik semua? Bahkan saya dengar dari anak saya sendiri ngomong apa? Nanti banyak yang akan di PHK. Perusahaan-perusahaan mulai di PHK. Bagaimana saudara menghadapi masa-masa itu? Apakah saudara akan tetap percaya kepada Tuhan, tetap hidupnya tidak digoyahkan seperti apa? Atau saudara seperti ini, imannya mulai goncang dan tidak tahan uji, bahkan pikiran-pikiran saudara mulai cari akal, bahasa lain apapun dihalalkan, apapun dilegalkan untuk mendapatkan sesuatu. Hati-hati saudara. Firman mengingatkan saudara karena saudara belum menghadapi ke depan. Tapi kalau saudara ada di posisi tersebut, saya ingatkan saudara. Ingat firman ini, jangan semua dilegalkan. Saudara katakan, Tuhan berikan aku iman. Dari pendengaran firman Tuhan, aku akan semakin kuat dan imanku tidak digoyahkan oleh keadaan apapun. Itu yang benar. Saudara mau menjadi pelaku firman? Ini semua mahasiswa ya? Campur-campur. Ya, puji Tuhan. Tapi saya senang melayani saudara.
Karena tadi pagi saya ada pelayan di satu gereja juga, saya pagi. Jadi kalau pagi di sana, ya saya mungkin sore di sini. Tapi kalau saya pagi di sini, mungkin sore di sana. Dan saya bersyukur pada sore hari ini tetap bisa membagikan berkat untuk saudara. Dan saya ingin firman Tuhan pada sore hari ini betul-betul memerdekakan saudara. Saudara, baik kita tutup mata, saya akan mendoakan saudara. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa seberapa kami yang ada di tempat ini, mereka telah hadir, mereka menunjukkan mereka begitu mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu mengajarkan kami. Keadaan apapun Tuhan, kami tidak akan digoyahkan oleh apapun. Keadaan apapun kami tidak digoyahkan imannya. Bahkan kami akan belajar untuk mengasihi. Meskipun dalam firman-Mu mengatakan di akhir-akhir zaman banyak orang akan semakin dingin kasihnya. Tapi kami tahu kami memiliki kasih Kristus dalam diri kami. Di mana kami tidak akan digoyahkan, tidak akan berubah dalam keadaan apapun. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang ada. Tuhan, pertahankan iman mereka. Pertahankan kelakuan mereka untuk selalu bersih di hadapan-Mu. Ajarkan mereka ada kehausan dan kelaparan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ajarkan mereka untuk terus ada dalam Engkau dan firman-Mu ada dalam mereka. Supaya waktu mereka memohon sesuatu dan meminta sesuatu kepada Engkau, mereka pasti akan mendapatkannya. Hamba-Mu berdoa secara khusus. Kalau di tempat ini ada mereka yang sudah mulai lemah, mereka yang sudah lengah, dan mereka yang sudah tawar hati, bimbang dan tidak menentu, kami percaya firman-Mu yang memerdekakan akan memerdekakan mereka. Firman-Mu akan menjamah mereka. Firman-Mu akan mengingatkan mereka bahwa sampai hari ini Engkau masih peduli dengan mereka. Engkau tidak akan membuat mereka jatuh sampai tergeletak. Tapi tangan-Mu selalu Engkau ulurkan kepada mereka untuk mengangkat mereka supaya terus berdiri memiliki iman yang kuat dan tidak digoyahkan oleh keadaan pun. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau tetap memberikan suara-Mu di dalam setiap hati mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua semakin diberkati, diteguhkan. Mungkin ada yang mendapat teguran. Bapak, itu tanda Tuhan mengasihi kita ya. Nyatalah karya kasih-Mu di hidupku, di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu. Penolong pembela hidupku, amin. Selamanya Kau
betapa besar Tuhan, betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Amin Tuhan, ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin. Amin Tuhan, penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus. Oh, jiwaku memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Amin. Oh, lebih lagi kita naikkan syukur kita sama Tuhan karena Dia memegang hidup kita. Terima kasih sampai hari ini Engkau setia Tuhan. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kita katakan, di telapak tangan-Mu Tuhan tertulis nama kami Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di atas gunung batu, di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggal. Oh, sekali lagi kita katakan, di telapak tangan-Mu Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu selalu. Amin. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkata-kata bagi kami, Kau berpesan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di atas gunung batu Kau bawa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bawa diriku. Di atas gunung Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu,
kemuliaan sorak-sorai bagi kita. Amin. Amin. Bapak, kami bersyukur sekali untuk hari ini. Oleh karena kasih-Mu kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur, hamba juga sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Allah-Ku yang baik. Kasih-Mu luar biasa kepada kami. Kasih-Mu luar biasa kepada generasi-generasi di masa ini. Engkau kirim hamba-Mu ke tempat ini untuk meneguhkan apa yang menjadi kerinduan gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Bapakku untuk berakar dan bertumbuh. Dunia sedang lenyap dalam keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Dan kami rindu, kami tetap mengalami kehidupan dalam Engkau. Bukan hanya tinggal di dalam Engkau, tapi kami hidup. Kami ada terus bersama-sama dengan Engkau. Karena kami gak mau serupa dengan dunia ini. Kami mau berubah. Dan bukan hanya berubah, kami menjadi saksi-saksi Kristus. Dan hanya firman-Mu lah yang bisa mengajari kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehebat apapun hamba-hamba Tuhan, sehebat apapun pembimbing-pembimbing pemuritan, tapi kebenaran firman-Mu lah yang akan terus mengajari kami, menuntun kami, mengarahkan kami. Makasih Allah-Ku yang baik. Bila setiap kami yang hadir hari ini mendengar firman-Mu, bukan hanya sekedar mendengar dan kami diberkati, tapi kami menghidupinya. Kami ada di situ untuk terus terhubung dengan Engkau, datang kepada Engkau. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu ini kami anak-anak muda-Mu Tuhan, generasi yang berdiri di hadapan Engkau. Kami bukan hanya berkata aku mengasihi Tuhan, Engkau baik, tapi kami menjadi anak-anak-Mu yang terus terhubung dengan Engkau. Oh, ku terhubung, kami mau terhubung. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, Engkau melawat kami, Engkau yang mengingatkan kami terus, Engkau yang mengajari kami terus. Firman-Mu, perkataan-Mu Allahku, yang terus membuat kami dekat. Hidupku yang berdaulat Bapa. Anak-anak muda, kita angkat tangan kita bagi Tuhan, Allah yang mengasihi kita. Kita terus diajak untuk terhubung, baca firman Tuhan, hubungan pribadi. Tapi hari ini kita mau terus semakin bergairah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Amin. Selalu melekat di hatimu, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi kita katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Chandra yang terus memberi kasih bagi kami di tempat ini, yang memberi waktu kami bagi tempat ini. Makasih Kau berkati Bapakku dalam nama Yesus. Juga keluarga yang berserta hari ini juga Engkau berkati dalam nama Yesus. Anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu terus. Kami juga Bapakku, anak-anak muda, Beda Youth mengangkat tangan kepada Engkau. Terima kasih. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Urapan-Mu mengalir atas kami. Dan di dalam nama Yesus, penyertaan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus terus menyertai kami. Bukan hanya hari ini, tapi kami pulang, tiba di tempat kami masing-masing, bahkan di sekolah, di mahasiswa, di dunia pekerjaan. Kami mau terus terhubung dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah Allah, pengurapan-Mu Tuhanku terus ada pada kami. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami bangga dengan Engkau Allahku. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita.